Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sukma, dosen D3 Kebidanan Fakultas Vokasi Universitas Baitur Rahmah, Padang. Baik, kali ini saya akan membuat video tutorial pembelajaran tentang anatomi panggul beserta ukurannya. Kita langsung saja menunjukkan. Panggul dibentuk oleh 4 tulang, yaitu 2 buah tulang pangkal paha, yaitu kiri dan kanan. Kemudian 1 tulang kelangkang atau os sakrum, kemudian 1 tulang tungging atau os koksigis. Tulang pangkal paha ini sendiri atau yang disebut dengan os koksai itu juga dibentuk oleh 3 tulang, yaitu tulang usus atau os ilium, kemudian tulang duduk atau os ischium, dan tulang kemaluan atau os pubis. Pada os ilium itu terdapat pinggiran yang tebal, itu disebut dengan crista iliaca. Di ujung crista iliaca ada tonjolan, itu namanya spina iliaca anterior superior. Kemudian di bawah spina iliaca anterior superior atau yang disingkat SIAS, ada spina iliaca anterior inferior yang sering disingkat dengan CI. Kemudian di belakang ini ada tonjolan, ya. Ini namanya spina iliaca posterior superior. Kemudian di bagian bawahnya, ya, tonjolan di bawahnya ini adalah spina iliaca posterior inferior atau CP. Kemudian pada tulang duduk, ya, ada tonjolan di bawah ini namanya tuber ischiadicum. Kemudian ada rongga. Ini adalah foramen obturatorium. Kemudian di belakang tulang duduk atau tulang ischium itu ada tonjolan namanya spina ischiadica. Kemudian di bagian tulang kemaluan, pinggir atasnya ini namanya ramus superior ossis pubis. Kemudian di tengahnya inilah yang disebut dengan pinggir atas simpisis. Kemudian bagian bawah ini adalah ramus inferior ossis pubis. Ramus inferior ossis pubis kiri dan kanan itu membentuk segitiga, disebut dengan arcus pubis. Kemudian kita pindah. Kemudian ada mangkok, ini seperti mangkok ya, kiri dan kanan itu namanya acetabulum. Baik, sekarang kita pindah ke tulang sakrum atau tulang kelangkang atau os sakrum. Di bagian atas dari tulang sakrum yaitu namanya promontorium. Kemudian ada beberapa lubang di tulang kelangkang ini atau os sakrum ini, itu namanya foramen sacralia. Kemudian ada di bagian tengah ini namanya crista sacralis. Kemudian di tulang os koksigis atau tulang tungging itu terdiri dari 4 ruas, yang mana tulang ini nantinya bisa didorong ke belakang saat proses persalinan supaya memperlebar jalan keluarnya kepala. Baik, sekarang kita masuk kepada pintu atas panggul. Pintu atas panggul yaitu mulai dari promontorium, kemudian ke sayap sakrum, kemudian ke linea innominata, kemudian ke ramus superior ossis pubis, dan pinggir atas simpisis. Nah, inilah yang dikatakan dengan pintu atas panggul. Kemudian bidang luas panggul adalah mulai dari pertengahan simpisis, kemudian ke pertengahan acetabulum, kemudian ke pertemuan sakrum ruas 2 dan 3. Kemudian kembali ke arah yang sama. Nah, inilah yang disebut dengan bidang luas panggul. Kemudian bidang sempit panggul itu dimulai dari pinggir bawah simpisis, kemudian ke spina ischiadica, kemudian ke ujung sakrum 2 atau cm dari ujung sakrum. Itu namanya bidang sempit panggul. Kemudian pintu bawah panggul. Pintu bawah panggul ini sebenarnya terdiri dari 2 segitiga, ya, yang mana dasar segitiganya adalah jarak antara tuber ischiadicum kiri dan kanan. Inilah dasar dari 2 segitiganya.
Yang mana puncak segitiga bagian belakang adalah ujung oskopsigis. Kemudian puncak segitiga yang kedua adalah pinggir bawah simfisis. Kemudian kita masuk kepada ukuran-ukuran panggul, yaitu ada ukuran panggul dalam dan ukuran panggul luar. Ukuran panggul dalam yaitu conjugata diagonalis adalah ukuran dari pinggir bawah simfisis ke promontorium. Itu namanya conjugata diagonalis. Kemudian conjugata vera adalah ukuran dari pinggir atas simfisis ke promontorium. Namun conjugata vera ini tidak bisa kita ukur secara langsung, tapi bisa kita ketahui berdasarkan hasil pengukuran conjugata diagonalis dikurangi 1,5 cm. Itulah yang disebut dengan ukuran conjugata vera. Kemudian ukuran panggul luar. Ukuran panggul luar itu ada namanya distansia cristarum, yaitu jarak antara crista iliaca kiri dan kanan. Ini namanya distansia cristarum. Ukuran normalnya 28. Kemudian ada namanya distansia spinarum, jarak antara spina iliaca anterior superior kiri dan kanan. Itu ukuran normalnya biasanya 25 sampai 26. Kemudian ada ukuran conjugata externa, yaitu dari pinggir atas simfisis ke bagian ruas lumbal 5. Itu biasanya ukurannya 18 sampai 20 cm. Itulah ukuran panggul luar dan panggul dalam. Kemudian ada namanya ukuran lingkar panggul. Kita pakai sentimeter dengan dimulai dari pinggir atas simfisis, kemudian ke pertengahan antara sias dan truncator mayor, kemudian kembali lagi ke pihak yang sama dan sampai lagi ke pinggir atas simfisis. Itu namanya ukuran lingkar panggul. Normalnya biasanya 80 sampai 90 cm. Itulah tutorial tentang anatomi panggul beserta ukurannya untuk kali ini. Sampai di situ, semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.